Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Afrisya Jasini, seorang mu'alaf sejak tahun 2019, tarik 29 September. Saya resmi bersyahadat di Pejabat Jains bulan 12 2019. Saya dari Kampung Piasau, Kota Belut, Sabah, dan saya membuat keputusan untuk tukar nama saya dengan nama Islam Nur Nuwairah Jasini Abdullah. Saya tuh masuk Islam sebab proses mencari kebenaran, Alkitab, ceramah ustadz, bahkan dari khotbah para pendeta, pengalaman atau kisah mu'alaf, dan saya tuh terbuka pikiran. Paling utama tuh dari semua yang saya sebut tadi bermula daripada petunjuk yang Allah bagi. Kalau tengok dari latar belakang keluarga nih, sejak kecil tuh saya sama adik-beradik, termasuk mama saya, kami memang aktif pergi gereja. Tahun itu saya berumur 6 atau 7 tahun pada 2008 atau 9. Jadi waktu itu tahun 2010, sejak ada masalah keluarga tuh di gereja, makcik saya tuh selalu tanya depan ramai orang dengan mama saya tentang masalah tuh kenapa boleh berlaku, yang sehingga membuat mama saya ini malu. Di rumah ibadah tuh dia orang cerita soal keburukan orang. Boleh dibilang orang-orang di sana tuh dalam gereja mengumpat. Jadi mama saya tuh rasa gereja tuh bukanlah tempat yang menyenangkan. Bahkan sampai mama saya tidak pergi gereja, anti-anti saya, makcik saya tanya, "Mana mama kau?" Saya pun jawab, "Di rumah." Bila saya sampaikan dekat mama saya apa anti saya punya pesan tuh, "Pergi gereja, marilah pergi gereja. Kenapa tidak pergi gereja sudah?" Mama pun jawab, "Kamu pergi aja gereja. Kalau saya mau pergi gereja, saya pergi sendiri tanpa disuruh. Lagi pula kalau mau pergi gereja pun tidak guna kalau orang-orang di sana tuh semua hati-hati dia tuh busuk gitu." Manakala adik-beradik saya, abang saya, kakak saya yang sudah habis belajar nih, dia orang bekerja dan dia orang tidak tinggal di kampung, dan saya pun tidak tahu dia orang pergi gereja atau tidak di sana. Yang saya tahu di rumah saya tuh tinggal bapak mama, saya sendiri, dan adik saya. Saya anak ke-6 dari 7 adik-beradik. Jadi soal agama tuh macam pergi gereja terpulang, tidak ada sejarah yang mana orang tua tuh memaksa untuk pergi ke gereja. Dia orang tidak akan marah lah. Jadi semakin membesar, semakin luas pergaulan, saya pun ada kehidupan dan dunia sendiri. Abang-abang saya macam tuh, kakak saya, entahlah. Tapi yang saya tahu, kalau saya mau pergi gereja, saya pergi, walaupun saya perlu jalan satu orang. Bapak saya tuh tidak pergi gereja, tapi dia rajin baca Alkitab di rumah. Cuman saya mulai kenal Islam sejak saya meningkat remaja. Saya ini kan pergi gereja sendiri. Suatu hari ini anti saya suruh saya pergi ke gerai dia, minta bantuan untuk mengurus perniagaan. Jadi saya pergi aja. Habis sekolah saya terus pergi ke gerai dia kerja, jadi saya akan dapat gaji hari. Bila hujung minggu, hari Sabtu, kami berdua akan pergi ke gereja sama-sama. Di kampung saya nih ada 2 gereja Seventh Day Adventist. Yang satu tuh gereja di Mala di pedalaman, yang satu lagi gereja di Piasau. Maklumlah rumah saya tuh di pedalaman, jadi saya dengan family selalu pergi ke gereja
yang di Dimala pedalaman nih. Jadi sejak saya ikut anti saya pergi gereja di Piasau nih, di sana saya jumpa sahabat, saya berkenalan dengan banyak kawan, dan saya lebih suka di sana sebab activity dan program gereja di situ lebih aktif. Nah, jadi rasa hidup tuh macam tak kosong. Begitulah rutin hidup saya. Sekolah, kerja, berkawan, pergi gereja, ikut activity gereja. Yang paling saya suka tuh cuma lah tentang menyanyi ramai-ramai. Tapi ada yang buat saya sedih sebab orang tua saya tiada, family saya tidak ikut ke gereja. Nampak kawan-kawan ada keluarga, saya rasa tiap doa tuh, kebaktian kedua tuh saya akan nangis. Lepas tuh ada satu hari nih, ada activity gereja waktu petang, waktu kami duduk di rumput di kampung saya. Gereja SDA ini berdekatan dengan gereja Katolik. Saya dari jauh tengoklah gereja Katolik nih, ada salib, ada patung, si perhati gitu badan dia. Terus kami balik, kami lalu gereja Katolik nih, menara salib tuh dekat. Saya di sini, menara tuh di sini saja. Saya pun boleh tengok lah gitu sambil jalan, dan saya nampak atasnya tuh ada nama Indri. Sampai di rumah saya tanya dekat bapak saya lah, "Pak, siapa yang kena salib tuh?" Saya nampak menara di depan gereja Katolik. Bapak saya pun jawablah, "Itu Yesus yang disalibkan." Saya cakap, "Ada tulisan Indri di atas." "Apa tuh?" Bapak saya pun bagilah tahu yang itu tulisan Ibrani. Dia coba jawab yang Yesus itu adalah Tuhan bagi orang-orang Kristen. Dia disalibkan untuk menebus dosa manusia. Saya pun, tiba-tiba bilang bapak saya, "Tapi di dalam Islam Yesus tidak disalibkan, Yesus tidak mati, tapi Tuhan angkat dia di langit." Saya pun, jadi mana satu yang betul? Disalibkan atau tidak disalibkan? Mana satu cerita yang betul? Agama Kristen ataupun agama Islam? Saya tanyalah dekat bapak saya gitu. Dia pun jawab yang kalau dalam Kristen dia disalibkan mati gitu. Saya pun dalam hati tidak puas hati lagi. Sampai saya tanpa sengaja saya menanam niat, kalau saya sudah besar nanti saya mau ambil tahu, saya akan cari sendiri kenapa ada perbezaan agama, kenapa ada perbezaan cerita. Nak pala pak. Terus saya pun baliklah di bilik saya, jadi menjalani kehidupan macam biasa. Sampailah saya tingkatan 3. Time itu saya tinggal asrama sekolah. Jadi di asrama tuh saya ada kawan Islam. Beberapa bulan tidak balik rumah, akhirnya kami dibagi cuti dalam beberapa hari. Nah, saya pun jumpa lah mama bapak saya balik di rumah. Time di rumah tuh saya nampak bapak saya tengok TV, rancangan yang syahadah gitu. Sama saya nampak ada orang berkeliling Ka'bah waktu tuh. Saya pun yang bapak saya Kristen, kenapa tengok rancangan Islam gitu. Saya pun macam yang dia tengok soal Islam, jadi saya mau cerita soal Islam. Saya duduk dekat bapak saya cakap, "Pak, di asrama saya ada kawan Islam gitu." Saya tuh sebenarnya mau tahu juga apa bapak saya punya pandangan soal saya berkawan dengan orang-orang Islam. Sebab saya nampak kawan-kawan saya yang lain, ibu bapak dia tuh tidak menggalakkan sebab takut nanti terpengaruh ajaran-ajaran Islam. Jadi saya pun tidak sangka yang bapak saya cakap, baguslah tuh, belajarlah kau Islam dengan kawan-kawan kau Islam. 18 tahun ke beli daftar sudah. Saya ini pun yang gitu. Sampai dia balik asrama lagi, kan sekolah, tinggal asrama. Tiba-tiba saya terbawa balik pesanan bapak saya tuh yang belajarlah Islam. Time di dalam dom tuh saya berpikir,
Sudah lama apa saya pikir sampai timbul 3 pertanyaan. Yang pertama tuh macam mana mau masuk Islam. Yang kedua tuh dengan siapa saya di dalam Islam. Yang ketiga macam mana keadaan saya di dalam agama Islam. Tiga pertanyaan tuh saya pendam sendiri. Pagi-pagi dia tuh ada peluang bercakap sama kawan-kawan, saya mengadulah, saya cakap, bapak saya suruh saya belajar Islam, oh. Adalah kawan saya yang Islam, cakap, masuklah Islam, saya tanya macam mana cerita penciptaan Adam di dalam Al-Quran. Dia pun bagi tahu yang Adam itu diciptakan di surga. Saya pun bingung lagi, di dalam Alkitab Adam itu diciptakan di dunia. Saya rasa macam mana satu yang betul nih, sebab sama nama di Kristen Adam, nama di Islam Adam juga. Jadi itu orang yang sama, tapi perjalanan hidup orang tuh yang sebenar tuh di mana. Jadi setakat begitu aja cerita kami. Saya tinggal asrama tuh cuma 8 bulan. Sempat juga saya tuh kalau ada kendaraan setiap hari Sabtu saya ikut kawan saya yang pergi di gereja. Sebelum saya keluar asrama tuh saya banyak merenung, banyak bercakap dengan diri sendiri. Demi untuk keluar asrama saya buat surat sendiri. Alhamdulillah saya dapatlah keluar daripada penjara itu. Keluar daripada kisah hitam, kisah pahitku. Tinggal di rumah dan saya start balik kerja di tempat anti saya. Jadi macam biasa, balik sekolah saya terus pergi di sana. Saya kerja sampai malam, paling lambat jam 12 atau jam 11. Nah di sana tingkatan 3 kan, jalani hidup macam biasa. Pergi gereja ikut anti. Nah naik tingkatan 4, sesi pagi. Saya tuh masih lagi mengadu sama kawan-kawan saya yang Islam di kelas. Bapak saya suruh saya belajar Islam, oh. Jadi satu hari ini saya bercerita dengan kawan saya Kristen perempuan. Jadi saya tuh sini, dia tuh di sini. Waktu tuh hari Jumat, dia cakap, besok abang saya kawin, dia mau jemput di rumah dia makan-makan. Terus saya tanya, istri abangku agama apa? Dia bilang Islam. Iya, bapak mama aku oke. Dia bilang oke. Lagi pula Islam tuh bagus. Saya pun terimbaslah balik. Bapak saya cakap tuh, belajarlah kau Islam dengan kawan kau yang Islam. Dan ada satu lagi tuh pesan bapak tuh, ajaran Islam itu lebih bagus. Lebih bagus. Saya pun mau tahu lah apa yang bagus gitu. Saya tidak pernah jemu untuk mengadu. Bapak saya suruh saya belajar Islam, oh gitu. Seolah-olah saya ini mencari sesuatu, mencari jawaban, mencari yang untuk legahkan hati saya. Oke, dalam cerita saya dengan kawan saya Kristen nih tadi, saya pun bagi tahu lah. Bapak saya pun pernah cakap ajaran Islam tuh bagus. Tingkatan 3, bapak saya udah suruh saya belajar Islam. Terus kawan saya nih yang Kristen cakap, nampaknya bapak kau ini suka Islam gitu. Tim tuh saya mau jawab sudah. Saya pun cakap, kasih paham lah. Dia cakap, kalau mau surga carilah kebenaran sebelum terlambat. Saya pun bagi emoji senyum saja. Kami cerita pada hari itu. Besok-besok dia lagi kami chat. Dia tanya, kamu ikut Alkitab kah atau pendeta? Saya pun jawab, kami ikut Alkitab, dan apa yang pendeta cakap berdasarkan dari Alkitab. Terus dia bilang, ya kah, kau pernah baca Alkitab sampai habis? Iyalah, saya belum lagi habis baca Alkitab, tapi saya tahu yang pastor-pastor nih akan bagi tahu apa isi Alkitab. Dia cakap beginilah, coba kau tengok video Dr. Zakir Naik. Saya pun mula kenal channel Dr. Zakir Naik di YouTube. Saya tengok ceramah tuh mula-mula nggak paham. Saya tengok lagi balik, saya ulang-ulang sampai yang saya ini tertarik nih, ketagihan. Saya carilah pembahasan Dr. Zakir Naik soal penyaliban Yesus, soal Yesus itu bukan Tuhan. Saya mula semua dari ceramah Dr. Zakir Naik. Dan selepas itu saya jumpa video-video perbandingan agama dari Ahmad Dedat, dari Yusuf Estes yang berkongsi soal ayat-ayat yang diubah dalam Alkitab.
Yusuf Estes nih seorang mualaf. Jadi saya pun macam, oh, kemudahan untuk saya mencari kebenaran. Sambil saya tengok gitu, saya kongsi sama bapak saya dan pertanyaan saya. Jadi naiklah tingkatan 5. Saya pun bagi tahu dia apa yang saya paham soal video Dr. Zakir Naik yang dia suruh tengok tim cuti itu. Jadi saya pun hari-hari jumpa dia di sekolah sebab kami satu kelas. Lama-lama tuh dia pun mulalah kongsi soal Nabi Muhammad SAW. Yesus cumalah Nabi, sama Alkitab ini diubah, dia begitu. Saya indahlah terus percaya bulat-bulat apa yang dia cakap. Balik rumah, saya tanya bapak saya apa yang JJ cakap, betul atau tidak. Bapak saya pun rupanya sudah tahu. Iya, dia bilang memang ajaran Islam macam tuh, dia cakap. Terus saya cakap, betul kah yang Yesus itu bukan nabi terakhir? Bapak saya bilang iya. Tentu juga bapak saya tunjuk satu buku nih yang tajuk dia Bible, Quran, dan Science Modern, yang mana di sana ada bab-bab dia. Bapak saya tunjuk yang bab percakapan Yesus yang terakhir sebelum dia ditangkap oleh tentara-tentara Romawi untuk disalibkan. Jadi Yesus tuh ada cakap dengan murid-murid dia. Dia cakap, jika kamu cinta padaku, kamu ikutilah perintah-perintahku. Aku akan memohon kepada Bapa, dia akan memberi kamu paraklet lain. Maksudnya di situ ada nabi lain yang akan datang selepas Yesus tidak ada di dunia. Terus saya ikut dalam bulatan tuh duduk. Saya cuma dengar saja 6 sifat sahabat yang dorang sebut-sebut. Saya tengok aja gitu. Tiba-tiba kan ndak perasaan tuh kan sudah di giliran saya. Semua orang tengok saya gitu. Dia orang ingatkan saya ini Islam. Jadi saya terkaku lah macam gitu. Makcik sebelah sini cakap mau dibimbing. Umi si JJ ada di belakang saya. Dia cakap sama tuh makcik di sebelah saya. Dia bilang dia bukan Islam, sekarang dia baru mau belajar. Terus makcik sebelah ni dia pandang saya pandang dia. Terus dia bilang mau dibimbing. Saya kasih iya saja macam tuh. Memang sudah Allah takdirkan macam tuh. Saya cakap iya. Terus dia suruhlah saya angkat tangan macam ni. Saya pun angkatlah, ikut apa yang saya cakap. Dia bilang dia mulalah cakap asyhadu alla ilaha illallah. Dari awal tuh saya sudah tahu yang oh ini kalimat orang yang mau masuk Islam, macam yang saya tengok di YouTube waktu saya mencari ilmu. Terus oh syahadat nih, saya cakap dalam hati. Saya ikut jalan. Terus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sudah habis begitu, terus dia peluk saya pun yang sejuk di hati saya, macam lega. Alhamdulillah, saya cakap oh semudah ini masuk Islam. Dari dulu saya tanya macam mana mau masuk Islam, sekali semudah ini. Dia cakap alhamdulillah kau sudah jadi Islam. Tapi itulah waktu saya minta kebenaran sama bapak mama saya, dia orang tak suruh. Tapi dengan saya menghadiri itu program masturat, saya bersyahadat dan saya masuk Islam tanpa saya sangka. Saya tidak rancang yang saya pergi sana untuk bersyahadat, tapi Allah sudah tentukan. Perencanaan Allah itu lebih baik. Saya pun alhamdulillah gitu. Tim itu kan masih sekolah lagi. Hari Isnin nanti saya kena ke sekolah. Saya pun pikir saya tidak tudung nih. Macam mana nih? Umi si JJ pun cakap lah, tidak apa, belajar pelan-pelan. Jadi kau daftar nantilah 18 tahun kah, sekarang nih kau sudah Islam, kau belajar pelan-pelan. Saya pun iyalah, oke, jalani saja. Saya pun balik kena hantar oleh JJ guna kereta. Sampai di rumah kan saya sudah pakai tudung. Mama saya pun nampaklah, kau sudah pulang gitu. Saya pun ya, dia nampak saya pakai tudung. Saya terus direct lah cakap, mak saya sudah masuk Islam nih, saya sudah syahadat. Saya cakap macam tuh. Terus dia bilang oh iyalah, bagi dia tuh macam yang open sudahlah dia. Bapak saya pun sudah nampak tidak juga ada orang marah-marah bah. Oke ja. Nah alhamdulillah dari sejak itu saya niat. Hari itu juga saya belajar. Hari itu juga saya terus belajar sholat. Time saya sujud tuh memang betul-betul yang first time saya sujud tuh yang macam yang lain rasa dia, sampai saya pun rasa macam lucu nih, macam yang benda baru kan. Tapi lama-lama yang makin mendalam tuh yang Allah, ya Allah.
Terus banyaklah orang cakap-cakap yang saya nih masuk Islam sebab saya nanti akan kawin. Banyak fitnah macam begitu. Ada orang cerita pasal saya di sana. Terus kawan saya cakap tuh, famous sudah kau di kampung, banyak orang bawa-bawa nama aku di gereja. Masya Allah. Saya mengadulah sama bapak saya, Pak, nama saya kena bawa-bawa di gereja. Saya cakap. Terus dia bilang, enggak apa, biarlah orang-orang cakap kau pasal agama, jangan saja orang cakap kau pasal kau buat maksiat. Jadi saya punya oke gitu, macam yang alhamdulillah ada penyemangat, ada orang-orang yang sokong saya, bapak saya sendiri. Jangan kita mudah untuk buruk sangka, fitnah orang tanpa kita tahu jalan cerita yang sebenar. Macam itulah saya pun akhirnya masuk Islam. Saya nampak bapak saya oke dengan keputusan saya masuk Islam bersyahadat, tapi untuk daftar tuh di pejabat tuh saya coba untuk, Pak, kasihkan saya pergi bersyahadat di pejabat, Pak, tengoklah dia macam tuh. Terus saya pun tanya bapak saya, Bapak bila lagi? Bapak tahu juga kan yang Yesus itu bukan Tuhan. Iya, dia bilang, tapi nantilah dia jawab. Saya pun tak paksa lah kan, mesti ada keraguan yang belum dijawab, jadi saya yalah. Sedangkan Allah pun sendiri bagi hamba dia masa untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah, untuk kembali kepada fitrah. Ini kan kita anda mau bagi, kita manusia biasa. Nah, jadi saya pun bagilah masa untuk bapak saya berpikirkan. Setakat itulah bulan 12 tuh JJ tolong bawa saya pergi pejabat Jains di Kota Belut Sabah untuk bersyahadat. Maklum di sana pejabat tuh ada Pak Cik dia. Nah, jadi urusan tuh dipermudahkan lah gitu. Jadi semua tuh selesai. Nah, saya pun mulai jalani hidup saya sebagai seorang muslimah dan saya menjalani macam-macam ujian. Jadi benda tuh memang Allah sudah bagi, sudah takdirkan untuk saya, jadi saya terima aja lah. Jadi untuk kawan-kawan saya khusus yang berniat untuk masuk Islam, terjumpa dengan orang-orang Islam, apapun sebab kamu, sebenarnya itu asbab Allah untuk lembutkan hati kita supaya hidayah tuh boleh masuk di hati kita gitu. Paling utama yang alasan kita masuk Islam tuh yang pertama tuh soal ketuhanan. Kalau macam saya dari Kristen pergi masuk Islam disebabkan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus sendiri tidak mengaku yang dia nih Tuhan. Alkitab yang cakap bukan saya. Sebenarnya banyak lagi, tapi saya rasa cukup itulah yang saya kongsi. Selebihnya kamu boleh tengok di YouTube channel saya. Jadi pesan saya juga untuk kawan-kawan yang lain, walau apapun cabaran yang kamu hadap, tim kamu mencari kebenaran, mintalah kekuatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama kalau memang sudah terniat gitu, jangan kamu pandang belakang lagi, kamu jalani saja. Nanti mana-mana yang kamu rasa sesak betul tuh, sempit betul perjalanan kamu tuh, susah betul tuh, ada hikmah dia, ada hadiah yang menunggu di depan. Insyaallah nanti di sana kamu akan jumpa kebahagiaan. Insyaallah semoga yang kita menjadi mu'alaf nih, semoga kita dapat ganjaran surga di akhirat nanti. Insyaallah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.